Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita memasuki minggu ke-6 masa biasa tahun B. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita berada dalam tahun sulit dengan adanya COVID-19 ini yang berdampak hidup menjadi sulit. Kita berdoa semoga wabah ini cepat berlalu. Anda sehat-sehat saja, bukan? Jaga diri dan ikutilah protokol kesehatan. Dan percayalah, Tuhan menjaga kita semua. Tuhan menyembuhkan kita. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam iman kepada Kristus yang mengasihi kita, sebagaimana COVID yang mengerikan dan menakutkan ini, ternyata penyakit kusta, lepra, juga merupakan penyakit yang mengerikan. Dalam Perjanjian Lama, dalam buku Imamat, bacaan pertama, sudah menunjukkan kepada kita betapa penyakit ini bagi yang menderitanya merupakan suatu pengalaman yang menyakitkan. Betapa tidak? Imam harus membuat diagnosa pada si pasien. Bila dalam diagnosanya imam menemukan bahwa si pasien ini kusta, lepra, positif, imam akan mengatakan lebih lanjut, orang ini harus diisolasi, jauh dari masyarakat. Tidak boleh bersentuhan, tidak boleh memandang dan dipandang. Diskriminasi ini khususnya bagi si kusta sangat menyakitkan. Masih ada peraturan lain yang kejam, yang menyakitkan. Dia harus memakai pakaian compang-camping, kumal, sobek-sobek, dan rambutnya yang uraan, kayak orang gila. Dan dia harus menutup seluruh wajahnya. Dan dia harus berteriak di jalan-jalan, najis, 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 supaya orang tidak memandang dia. Menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali, Bapak, Ibu. Sepertinya jauh lebih parah dibandingkan dengan COVID ini. Penyakit macam ini, apakah itu merupakan hukuman dari Tuhan? Karena itulah dalam Injil kita mendengarkan si kusta tidak meminta kepada Yesus untuk disembuhkan, tetapi minta supaya dimurnikan, ditahirkan. Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tergerak oleh belas kasihan, compassion Yesus, Yesus mengulurkan tangannya, menjamah si kusta, dan berkata, aku mau. Aku mau. Jadilah tahir.
seketika itu juga si kusta menjadi tahir. Lalu Yesus mengatakan, jangan katakan kepada siapapun bahwa engkau telah tahir. Tetapi pergilah dan perlihatkanlah dirimu kepada imam. Dan persembahkan kepada Tuhan persembahan sebagai bukti bagi mereka. Engkau telah tahir. Tuhan mengampunimu. Dan Tuhan telah menyembuhkanmu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Apa yang Yesus lakukan itu sebenarnya melawan hukum. Apa? Melawan hukum. Menyentuh orang kusta ini dilarang. Karena dengan menyentuh orang lepra, engkau akan jadi lepra juga. Dan itu berbahaya. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudari, lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus menjamah orang kusta. Dan nyatanya, Yesus tidak kusta. Justru si kusta menjadi sembuh. Amin. Amin. Nah, keberanian Yesus dan kemurnian hatinya telah memurnikan si kusta. Luar biasa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Benar bahwa dosa membuat kita tidak murni di hadapan Tuhan. Karena itu kita membutuhkan untuk dimurnikan. Kita bisa melakukan seperti si kusta dengan berkata, Tuhan, jika engkau berkenan, engkau dapat memurnikan aku juga. Dalam sakramen pengakuan dosa, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita menantikan jawaban Yesus, aku mau, jadilah tahir. Karena itu Paulus dalam bacaan kedua mengundang kita, mengajak kita untuk meniru Yesus. Bagaimana meniru Yesus? Yakni dengan memiliki hati terhadap mereka yang menderita, yang berdosa. Kita buat semua itu demi kemuliaan Allah. Amin. Demi kemuliaan Allah. Nah, Bapak, Ibu, semoga permenungan ini meneguhkan iman kita, mentahirkan kita. Tuhan pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup mentahirkan, menyembuhkan kita. Selamat merenungkan. Tuhan menyertai Anda. Tuhan menyembuhkan Anda. Percayalah. Terima kasih. Pater Agus Inyoman Murtike, SPD, Batu, Malang. Tuhan memberkati Anda. Amin. Amin. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat tuh mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Dia